Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamdan TV. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas keunggulan dan kekurangan ikan parang-parang jika dibuat pentol ikan ya, atau bakso ikan ya teman-teman. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Pastikan channel ini semakin berkembang. Jadi mungkin ada dari teman-teman yang baru mau mulai usaha ya, khususnya buat bikin pentol ikan ya teman-teman. Jadi masih bingung mau bikin pentol ikan apa, atau ikan yang jenis seperti apa. Nah, ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya ya di dalam membuat pentol ikan teman-teman. Jadi yang kita akan bahas kali ini pentol ikan parang-parang ya teman-teman. Ikan parang-parang jika dibuat pentol. Nah, kita masuk saja langsung ke keunggulannya ya teman-teman, atau kelebihannya. Kita masuk dari keunggulannya dulu. Keunggulan ikan parang-parang ini yang pertama adalah harganya relatif terjangkau ya teman-teman, atau relatif murah jika dibandingkan dengan ikan-ikan yang sudah terkenal enak seperti tenggiri. Harganya jauh di bawah ikan tenggiri ya teman-teman. Untuk di daerah saya harganya berkisar di antara 25.000 sampai 35.000 tergantung ketersediaan ikan ya teman-teman. Apakah lagi banyak ataukah lagi langka, harga itu bisa naik turun dikarenakan faktor itu ya teman-teman. Keunggulan yang kedua adalah dagingnya banyak ya teman-teman. Dikarenakan ikan jenis parang-parang ini ikan yang jenis panjang, jadi dagingnya ini relatif banyak ya teman-teman. Yang ketiga adalah mudah dibersihkan ya teman-teman. Kenapa mudah dibersihkan? Karena ukuran ikan ini tergolong ukuran ikan yang besar ya teman-teman. Terkadang ada yang sekilo 2, 3. Jadi ketika kalian mengolahnya untuk beberapa kilo seperti 4 kilo, tidak terlalu banyak ya untuk membersihkannya, tidak terlalu capek jika dibandingkan ikan-ikan jenis yang lain seperti ikan bandeng ya. Per kilonya itu banyak kalau ikan bandeng teman-teman. Walaupun ada juga ikan bandeng yang berukuran besar ya. Yang keempat adalah kotorannya sedikit teman-teman. Jika dibandingkan dengan ikan jenis lain seperti ikan bandeng, ikan parang-parang ini kotorannya relatif lebih sedikit ya teman-teman. Jadi dominan tidak banyak yang terbuang ya teman-teman. Jika ikan parang-parang ini di kilo dalam ukuran kotor atau masih belum dibersihkan 4 kilo, dan bersihnya itu bisa di angka 2,7 kg on teman-teman. Berbeda dengan ikan jenis lain yang biasanya setelah dibersihkan hanya tersisa setengah dari kiloannya ya teman-teman, setengah dari berat awalnya. Kita masuk ke keunggulan yang kelima adalah hasil dari pentolnya berwarna putih ya teman-teman, bersih. Jika dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain, warna dari pentol ikan parang-parang ini relatif lebih putih ya teman-teman, dan bersih. Yang keenam adalah tidak berbau ya teman-teman. Ikan parang-parang ini setelah matang tidak berbau amis atau berbau khas seperti ikan lain ya teman-teman. Aromanya netral. Nah, itulah beberapa keunggulan dari ikan parang-parang ini teman-teman. Lanjut kita masuk ke kekurangan ikan parang-parang ini ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya ada di yang pertama adalah ketersediaannya terkadang susah di waktu-waktu tertentu ya, seperti cuaca buruk dan juga musim-musim tertentu teman-teman. Nah, inilah kekurangannya jika dibandingkan dengan ikan jenis lain yang selalu ada seperti bandeng ya. Bandeng itu kan bisa ditambak ya, jadi hampir setiap hari ikan itu ada. Nah, kekurangan pertama adalah kadang-kadang ikan ini susah didapat ya teman-teman. Itu kekurangan yang pertama. Untuk kekurangan yang kedua adalah
ikan ini mentahnya cukup berbau amis ya, berbanding terbalik dengan matangnya yang tidak berbau. Ikan ini mentahnya cukup sangat berbau amis. Walaupun tangan kalian sudah dibersihkan dengan sabun, setelah membersihkan atau menyiangi ikan ini, pasti akan tersisa bekas baunya teman-teman, karena baunya cukup menyengat dan melekat di tangan ya teman-teman. Itu adalah kekurangan yang kedua. Nah, jadi itu saja yang saya bisa bagikan sepengalaman dan sepengetahuan saya dalam membuat pentol dari olahan ikan parang-parang ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada kurangnya bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, pastikan channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.